Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalan Aisyatul Munawaroh dengan NIM 7211111901. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen terkait proyek 3, yaitu web atau HTML menggunakan Notepad. Contoh halaman web: membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai contohnya seperti yang sudah dibuat kemarin, yaitu Universitas Pizza. Itu salah satu web makanan, lokasi dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, seperti daftar, sebuah gambar, kemudian tabel, dan sederet link. Kemudian tag-tag dalam membuat web. Yang pertama, HTML. Hypertext Markup Language adalah salah satu syarat untuk membuat web dan mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Kemudian head digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Yang ketiga adalah body, digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya. Selanjutnya TR atau perintah untuk membuat baris. Kemudian TD, pembuatan kolom pada tabel. Selanjutnya I untuk memiringkan huruf atau italik. U untuk menggaris bawah atau underline. Table untuk membuat tabel pada halaman web. Kemudian P atau paragraf. BR perintah untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kemudian UL perintah untuk membuat daftar tidak beraturan. LI untuk perintah membuat daftar. A tempat di dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Selanjutnya yaitu OL atau perintah untuk membuat daftar berurutan. Selanjutnya tentang membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulai dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Selanjutnya klik perintah Start di bagian bawah kiri layar di komputer dan pilih program Notepad. Selanjutnya atau mungkin harus mengklik sub perintah aksesoris sebelum program Notepad itu muncul. Dari dokumen kemarin atau web kemarin tentang University Pizza atau yang berisikan makanan, perintah selanjutnya itu klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. Kemudian HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML atau garing HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba membuatnya sebagian halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menemukan judul web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Selanjutnya baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Bagian A name sama dengan top underscore of underscore page adalah jangkar perintah. A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Pada baris 7 atau line 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Dan pada baris ke-8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih tipe opsi menurun pada menu drop down dan dapat juga mengubah warna pada tulisan judul menjadi merah ataupun yang lainnya. Pada baris 10 dan 11 kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal pada baris ke-10 dan keperataan paragraf awal pada baris ke-11 atau line 11. Selanjutnya pada baris 12 kita menggunakan perintah line break atau BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat daftar yang tidak beraturan pada baris
13 dan memberikan judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 11 North Main Street dengan menggunakan perintah ALI. Dapat dilihat pada perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris atau line 17. Selanjutnya pada baris 18 atau line 18 memulai tabel, tetapi baris 19 atau line 19 memberitahukan HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping small, medium, large dalam huruf miring. Itu sebagai contoh pada web yang saya buat. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan table border, pembatasan tipis akan dihasilkan. Table border 10, pembatasan tebal akan dihasilkan. Baris ke-20 atau line 20 hingga line 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan pada line 20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring. Perintah I dan atau I di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Kemudian TR pada baris 19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Nah, untuk ini contoh atau gambaran dari perintah tadi. Selanjutnya perintah TR baris ke-42 itu untuk menonaktifkan memulai baris baru. Kemudian perintah table baris ke-43 untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Kemudian gambar dari halaman web bukan dari kode HTML tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari GIF dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Image atau IMG adalah singkatan untuk image dan RSC adalah singkatan untuk short file atau file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 membentuk HTML untuk menggunakan file GIF tadi tanpa batas dengan kata lain border sama dengan 0. Kemudian baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri dan rata kiri. Gambaran perintah tadi bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya itu daftar perurutan atau way order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan OL atau way order from us sebagai judul daftar. Kemudian daftar yang berurutan yang dikodekan OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris ke-52 atau line 50 sampai 54 itu perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Selanjutnya, 3 jenis link pada situs ini, satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink pertama pada baris 53 sebagai contoh email, tapi harus mengganti dengan alamat email yang sesungguhnya. Segmen Mailto memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan email tadi sebagai alamat penerima email. Phrase atau kontak us adalah salah satu hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah anchor tetapi tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anchor dengan garis A atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Perintah tadi bisa dilihat contohnya atau perintahnya atau gambarannya pada gambar ini. Selanjutnya, hyperlink yang kedua pada baris ke-56 adalah situs web fiktif. Contohnya seperti www.myschool. Jangan lupa untuk memakai web yang HTTP. Jika meninggalkan HTTP tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Kemudian baris ke-59 atau 59 membuat hyperlink dengan poin referensi top of page, karakter
Pagar pada hyperlink top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Terakhir, berisikan perintah body dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat diterjemahkan halaman web dengan benar. Dan setelah itu menyimpan dokumen Notepad dengan file HTML. Caranya file diikuti dengan save as. Selanjutnya masukkan nama file tapi tanpa tanda kutip. Kemudian jenis file yang dipilih, seperti maksudnya ada save as type, harusnya all file dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memilih all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Kemudian di saat menyimpan file, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Kelemahan dan kelebihan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kemudian keuntungannya, membuat kode HTML di Notepad, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sekian presentasi dari saya, video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.